Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu yang rutin kita selenggarakan setiap Jumat malam Sabtu. Ini Jumat malam Sabtu terakhir di tahun 1446 Hijriah, Bapak Ibu ya. Karena Jumat pekan depan sudah tanggal 1 Muharram 1447. Jadi setelah ini kita ketemu lagi 1 tahun yang akan datang di tahun Hijriah, insya Allah. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih pada Kitabul Adzan, bagian ke-10 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di pekan yang lalu kita sudah sampai bab 66, hadisnya 711, yang menjelaskan tentang orang yang sudah sholat kemudian mengimami kaumnya. Ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah yang menceritakan tentang perbuatannya Mu'ad bin Jabal, sehingga menjadi dalil bahwa orang yang sudah sholat dalam posisi berjamaah sebagai makmum, dia diizinkan untuk mengimami orang yang belum sholat, baik makmumnya satu maupun makmumnya lebih dari satu. Kalau Mu'ad di sini disampaikan bahwa dia mendatangi kaumnya, kemudian mengimami mereka, berarti jumlahnya banyak. Lalu bagaimana? Ya karena memang diizinkan oleh Rasulullah, berarti ini sesuatu yang dibolehkan, Bapak Ibu ya. Kita ke bab 67, hadisnya 712. Hadis ini sudah pernah kita kaji. Nanti 713 juga sama isinya. Di bab 67, Imam Al-Bukhari memberi judul Babu man asma'an nasu takbirul imami. Bab orang yang memperdengarkan takbirnya imam kepada orang lain. Kalau sekarang biasanya kita kenal dengan apa namanya Pak? Jadi ada imam, kemudian di belakangnya ada yang membantu mengeraskan takbir. Apa namanya? Bilal. Bilal bukannya nama sahabat.
Iya, jadi bahasanya orang yang memperdengarkan takbirnya imam kepada makmum. Hadisnya 712. Yang bercerita adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, lama setelah maridon Nabi SAW, Nabi SAW sakit. Marodohu, sakitnya, alladzi yang mata fihi, menyebabkan wafatnya beliau. Ini sakit yang beberapa hari. Ada yang menyebutkan 18 hari, ada yang menyebutkan 19 hari. Atahu Bilalun, Bilal datang kepada Rasulullah. Yu'zinhu, memberitahukan bisolati, untuk sholat. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, muru Aba Bakrin falyusolli, perintahkan Abu Bakar falyusolli, maka sholatlah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, menjawab, qultu, aku berkata, inna, sesungguhnya Abu Bakrin, Abu Bakar, rojulun asifun. Rojulun, seorang laki-laki, asifun, yang sangat peka. In yakum maka jika dia berdiri di tempatmu, yabki, dia akan menangis. Fala yaqdiru, maka dia tidak akan mampu alal qiraati, untuk membaca Al-Qur'an. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, muru Aba Bakrin falyusolli. Fakultu mislahu. Faqala bisalihati au ar-rabiati. Inna kunna sawahibu Yusufa. Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanitanya Yusuf, ya. Wanita-wanita Mesir yang hendak memperdayai Nabi Yusuf. Muru Aba Bakrin falyusolli, perintahkan Abu Bakar untuk sholat, untuk imami para sahabat. Ini perintahnya sampai diulang 3 kali, karena Ibunda Aisyah menyampaikan argumentasi kalau ayahnya adalah seorang yang sangat peka, sangat sensitif, sehingga khawatir ketika ngimami nanti nangis, akhirnya bacaan Al-Qur'annya tidak selesai. Fasolla, kemudian beliau sholat, ya. Abu Bakar akhirnya diperintahkan untuk imami para sahabat. Wa kharajan Nabi SAW, dan Nabi SAW keluar. Yuhada, yuhada itu di papah. Baina rojulaini, antara 2 orang laki-laki, digandeng Rasulullah, dipedang. Ka'anna, seolah-olah, anduru, aku melihat, ilaihi, kepada Rasul, yakhuttu birijlaihil ardu. Yakhuttu, menyeret, birijlaihi, kakinya, al-ardu, di tanah. Jadi karena sakitnya semakin berat, orang kalau sakitnya semakin berat, konsekuensinya tenaganya semakin lemah. Kalau tenaganya semakin lemah, maka beratnya, badannya terasa berat. Sehingga meskipun dipedang oleh 2 orang laki-laki, Al-Abbas, pamannya, dan Ali bin Abi Thalib, itu tetap kakinya yahutu, diseret, karena tidak bisa melangkah. Falamma ro'ahu Abu Bakrin, maka setelah Abu Bakar melihat Rasulullah. Jadi ketika lagi imami, kemudian Abu Bakar mendengar, ini di hadis berikutnya, ya. Hissahu, ada suara lemah. Jadi suaranya Rasulullah itu terdengar ketika dipedang, membuat Abu Bakar menengok. Di samping itu, para sahabat yang lain juga memberi tanda. Sudah kita kaji hadis yang lalu, Bapak Ibu. Jadi para sahabat itu kan kemudian tepuk tangan, ngabari Rasulullahnya datang. Gitu.
Maka Rasulullah memberikan isyarat ya, fa asyara kana zahaba yatakharu. Abu Bakarnya pergi mundur masuk ke dalam shaf karena Rasulnya datang. Fa asyara ilaihi, kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepadanya an sholli, untuk tetap sholat. Fata'akhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar tetap mundur, tidak mau berada di tempat pengimaman. Wa qa'adan nabiyyu, kemudian Nabi duduk ila jambihi, di sampingnya. Abu Bakarnya akhirnya kan tetap maju lagi. Rasulullah duduk di sampingnya Abu Bakar. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbiro. Abu Bakar memperdengarkan kepada orang-orang takbir. Karena Rasulullah dalam keadaan sakit, lemah, suaranya lirih, maka Abu Bakar membantu untuk menyambung takbirnya Rasulullah. Ini karena posisi imamnya takbirnya tidak keras, maka disambung oleh Abu Bakar yang saat itu posisinya Rasulullah sholatnya dalam keadaan duduk, Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasul, para sahabat mengikuti sholatnya Abu Bakar. Ini sama dengan di bab 68. Babur rajulu ya'tammu bil imami wa ya'tammun nasu bil ma'mumi. Bab seseorang yang makmum kepada imam dan orang-orang yang makmum kepada orang itu. Itu judulnya, hadisnya sama. 712 sama dengan 713. Abu Bakar makmum pada Rasul, para sahabat makmum kepada Abu Bakar. Ini kejadian begitu ya Pak. Jadi penjelasannya sama. Bab 69. Babu hal ya'khudul imamu idza syakka biqaulin nasi. Babu bab hal apakah ya'khudul imamu, imam boleh mengambil. Mengambil apa? Mengambil pendapat. Idza syakka, apabila dia ragu biqaulin nasi, terhadap ucapan seseorang. Ini juga sudah pernah kita ulangi lagi hadisnya, 714. Yang bercerita adalah sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insorofa. Insorofa itu berpaling. Ini menjadi sunnah bagi para imam setelah selesai sholat, itu berpaling, bisa ke arah jamaah, bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri. Itu insorofa. Tapi Rasulullah lebih sering ke arah jamaah, menghadap jamaah, atau ke arah posisi sebelah kanan. Maka kenapa para sahabat itu berlomba berdiri di shaf pertama? Kalau tidak kebagian di belakangnya Rasul, pasti mereka berebut di shaf sebelah kanan. Jadi Rasulullah jarang, meskipun pernah, tapi jarang sekali menghadap ke arah sebelah kiri. Makanya para sahabat rebutan di sebelah kanan. Kita juga dulu begitu ya Pak, rebutan sebelah kanan. Karena ada kipas anginnya. Sekarang tak ada AC, tidak rebutannya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ya, yang berada di shaf pertama sebelah kiri itu mendapatkan 2 pahala rebutan lagi. Itu para sahabat itu begitu. Begitu dikabari langsung semangat. Ya. Yang sebelah kanan mendapatkan sholawat dari para malaikat, yang sebelah kiri dapat 2 pahala. Nah kita yang sudah ngaji harusnya rebutan begitu. Begitu iqomah, seret rebutan yang pertama. Kalau semuanya mau bagaimana? Ya lastahamu. Apa lastahamu itu? Mengundi. Nah, bukan gantian, diundi. Diundi karena pengen semua. Tapi jangan sampai ini lagi mengundi, malah yang belakang sudah ngambil alih.
rugi ya. Ini lagi, yuk ngarep apa? Lagi pitsut malah sudah diambil alih. Ada yang nyerobot berarti ya, Pak. Ya. In sorofa minis nataini ya, baru 2 rakaat itu sudah salam kemudian menghadap ke para jamaah. Dari situ banyak sahabat tapi tidak ada yang tanya. Kemudian ada satu orang sahabat yang berani bertanya. Panggilannya Zulyadain. Zulyadain itu ukuran tangannya panjang. Jadi ukuran tangannya panjang maka dipanggilnya Zulyadain. Panjang tangan apa tangan panjang? Panjang tangan apa tangan panjang? Tangan panjang. Kalau panjang tangan, nyolong. Itu panjang tangan. Kalau tangan panjang, tangannya yang panjang. Ya, inilah manfaat belajar bahasa Indonesia. Ada MD dan DM. Menerangkan, diterangkan, diterangkan, menerangkan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ada mubtada khobar, ada mubtada khobar, ada mubtada muakhor, ada khobar muqaddam. Dalam bahasa Indonesia ada MD dan DM. Ya. Zulyadain tanya begini kepada Rasulullah. Ako surati sholatu amnasita ya Rasulullah. Ako surati sholatu. Apakah sholat diringkas? Ataukah nasita engkau lupa ya Rasulullah? Pertanyaannya halus Bapak. Ini ada syariat baru, sholatnya diringkas atau panjenengan lupa. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Asodako Zulyadaini, Asodako Zulyadaini, apakah yang diucapkan Zulyadain itu benar? Ini pertanyaannya dilemparkan kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk meminta kepastian. Karena benar, Bapak. Imamnya tidak lupa, makmumnya yang lupa. Rakaat ketiga, dia teriak, Subhanallah. Imamnya merasa tidak lupa, ya lanjut. Betul selesai ditanya oleh imamnya. Bapak kenapa Subhanallah? Perasaan nembetel lupa. Yang lain ditanya, iya. Enggak, sudah 4. Oh, berarti singkater malah makmum. Jadi ketika imam dalam posisi benar di subhanallah ya jangan ikuti makmum. Kecuali imamnya dalam keadaan ragu. Ciri-ciri imam ragu itu, kalau rokaat ketika mau keempat bangun, kue takbir rada dawa, rada lambat. Kalau ngenteni pokanan singalingna, jebule laka berarti bener kan gitu. Jebule makmumnya kelalen kabeh kan jadi masalah. Nah, itu ciri-cirinya Pak. Ke pengalaman pribadi ya. Iya, karena pernah di subhanallah juga karena lupa. Terawih tahun berapa Bapak Ibu ya? Kemarin apa kemarinnya ya? Yang kurang 1 rakaat itu. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Ya. Ibu ngomongnya sudah paginya. Pak terawih ini kurang pira siji. Kapan lagi bengi? Telat. Bus esok sampai kanda ya terlambat sudah. Begitu ditanya oleh Rasulullah, asodaqo dzuliyadaini faqalan nasu. Orang-orang berkata, Naam, ya. Setelah mendapatkan jawaban dari para sahabat, kemudian Rasulullah mengajak mereka berdiri. Faqama Rasulullah SAW fasollas nataini akhroyaini. Sholat melengkapi yang kurang. Karena sholatnya kalau tidak duhur asar ya. Berarti kurangnya 2
ditambah 2 rakaat takbir lagi. Dan semua makmumah yang masih ada di masjid atau yang belum pulang itu ikut. Jangan sampai diajak untuk melengkapi jumlah rakaat yang kurang kemudian pulang. Alasannya apa? Sing salah imam. Tanggung jawab. Enggak, ini karena Rasulullah melengkapi, maka seluruh makmumah melengkapi. Kemudian summa sallama. Kemudian salam. Summa kabbaro, kemudian beliau bertakbir, fasajada misla sujudi. Beliau sujud seperti sujud dalam sholat. Au atwala, atau lebih panjang. Sujud sahwi itu ada 2 cara, Bapak Ibu, ya. Yang pertama dikerjakan sebelum salam. Dalam riwayat Imam Muslim itu sajdataini qabla ayusallima. Sujudlah 2 kali sebelum salam. Jadi tadi kan sholatnya baru 2 rakaat. Takbir lagi 2 rakaat. Kemudian tahiyat akhir. Baca doa tahiyat sampai selesai. Setelah selesai, jangan salam. Tapi sujud, takbir dulu, takbir. Kemudian sujud, takbir, duduk, takbir, sujud, takbir, duduk, kemudian salam. Di hadis-hadisnya tidak ditemukan bacaan khusus untuk sujud sahwi. Jadi hanya sujud saja 2 kali. Bagaimana kalau ternyata jumlah rakaatnya lebih? Kalau lebih ya tidak usah ditambahi, nanti jadi tambah banyak. Misalnya sholat asar kok 5 rakaat, begitu sudah salam, kemudian makmumannya pada ngomong, Pak Imam, 5 rakaat, ini meneng baik. Lalen, bisa saya kekelingan. Iya, soalnya sing masbuk bisa ning pragate bareng kan gitu kan. Kalau ada yang masbuk sampai salamnya sama, berarti kan lebih 1 rakaat. Ini pernah Bapak Ibu ngimami sholat duhur ya di sekolah. Di masjid sekolah. Makmumnya banyak padahal. Ada bapak-bapak guru, ada siswa, ada ibu-ibu guru. Duhur 5 rakaat, lah kasih subhanallah. Begitu selesai saya balik kanan, terus ada yang bilang, Pak, lebih 1 rakaat. Ganing lah kasih subhanallah. Wis ngandel karo imam. Terima beres. Terus saya tanya lagi, lah ibu-ibu kok enggak ada yang mengingatkan tepuk tangan? Tak kira bapak-bapakmu subhanallah. Jadi semuanya husnudun. Bapak-bapak husnudun kepada imam, ibu-ibu husnudun kepada bapak-bapak. Siswa-siswa husnudun kepada gurunya. Jadi wis salah langkah singgelingnya. Terus saya tanya, bisanya nyeningan berkesimpulan 5 rakaat? Ya sebab ini ada bapak yang tadi kita sudah dapat 1 rakaat, beliau gabung. Tapi kita salam, beliau ikut salam. Saya tanya, Pak Gani melu salam. Iya, papat. Lah kasih masbuk papat, berarti semua orang masbuk 5, Pak. Oh iya ya, ya sudah. Kita balik kanan semua. Terus ada jamaah tanya, mau diulangi sholatnya? Diulangi jadi 9 rakaat nanti. Lebih banyak lagi lebihnya. Balik kanan, ambil posisi duduk. Duduk apa, Pak? Duduk di antara 2 sujud. Terus ikuti saya, gitu kan? Saya takbir, sujud, duduk, sujud, duduk. Duduk yang kedua, saya bilang duduknya tawaruk, kemudian nanti ikut saya salam. Oh. Lain kali, kalau makmum itu tolong imam dijagani. Ya, makmum itu tidak seperti orang naik angkutan. Duduk ngantuk, insya Allah sampai tujuan. Jangan. Ya, jangan, harus melek dan dijagani. Barangkali rokaatnya lebih atau barangkali rokaatnya
kurang. Atau barangkali kalau yang sholat maghrib, isya, subuh, bacaannya beloknya salah. Wati ini beloknya wal asri kan. Jangan nanti baru selesai sholat, ledegi imamnya. Perasaan mau ngarepe wati, ini bisa dengan juga watawasobil haki. Itu dengan ikut tanggung jawab jaga nih. Jangan berpikir, setelah apa cari imam yang pasrah, pambeli. Jangan, kita punya tanggung jawab. Udah duduk. Posisinya sudah duduk kan. Takbir berdiri itu kalau mau nambah rokaat, ini kan tidak nambah rokaat. Wong sudah 5, tambah jadi sangat. Tapi ya itulah. Jadi apa Bapak Ibu? Lupanya Rasulullah itu memang ada maksud dan tujuan dari Allah. Sekarang begini, jika Rasulullah tidak pernah lupa, terus kita sekarang sholatnya lupa, kurang atau lebih bagaimana solusinya? Lupanya Rasulullah itu diskenariokan oleh Allah karena akan ada syariat namanya sujud sahwi. Jadi yang Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini sujud itu kan ada sujud di dalam sholat. Ada sujud sahwi yang dikerjakan kalau ragu atau lupa jumlah rokaat. Ada sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Ada sujud tilawah yang dikerjakan ketika membaca ayat-ayat sajdah. Tapi kalau makmumannya tidak biasa, ya imamnya memberitahu. Misalnya imamnya menyampaikan, Bapak Ibu, nanti saya mau baca surah Al-Alaq misalnya. Nanti kalau saya sujud, jangan di subhanallah ya, nanti diikuti. Karena tidak pernah disampaikan, tahu-tahu dipraktekkan, ya jadi perkara. Ini bisa dimarahi, bisa di subhanallahi, dikira ada rukun yang ketinggalan kan begitu ya. Termasuk kalau lagi liko seperti ini, kemudian baca Quran gantian. Nah yang baca sampai kepada ayat sajdah, dia sujud, kita yang mendengar maka ikut sujud. Tapi kalau yang membaca tidak sujud, ya kita tidak ikut sujud. Jadi kita nunggu nih yang lagi baca. Karena lagi baca, ya letakkan Qur'annya, kemudian sujud, kita yang mendengarkan ikut sujud. Di juz 30 ada 2, Bapak Ibu ya. Satu di Al-Quran surah Al-Insyikok. Ya, pada kalimat wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Itu letakkan Qur'annya kemudian sujud. Yang kedua di Al-Alaq kalla la tuti'hu wasjud wa qatari. Kata Rasulullah, ketika kita sujud tilawah, iblis akan lari sambil menangis. Terus ngomong, celakalah aku. Aku disuruh sujud tidak mau, sedangkan anak Adam disuruh sujud mau. Maka saya khawatir kalau pas kita baca Quran, sampai ayat sajdah, kita tidak sujud, nanti iblisnya tertawa. Pada baik jebule kan gitu ya. Jadi praktekkan. Kalau sujud sahwi tidak ada bacaan khusus, kalau sujud tilawah ada bacaannya. Maka wajib hukumnya dihafalkan. Sebab tidak mungkin sujud sambil membaca. Itu tidak mungkin. Karena kemampuan mata untuk melihat maksimal, ada maksimalnya. Ada minimalnya. Dan ketika sujud kemudian sambil baca, itu tulisan tidak kelihatan. Nah sekarang nempel meripat bagaimana bacanya? Maka harus dihafalkan ya. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwati. Dihafal. Jangan sudah lagi sujud sahwi tanya temannya, bacanya apa ya? Akhirnya kalau diwarai gitu ya.
Ini sujud sahwi ya. Kemudian hadis 715 yang cerita Abu Hurairah. Benar ya salat itu. Sholat Nabi SAW ad-duhra. Nabi SAW sholat duhur ini 2 rakaat. Fakila kemudian dikatakan sholaita ini. Jenengan sholat 2 rakaat ya Rasul. Fasalla ini kemudian Rasul menambah 2 rakaat. Summa kemudian salama, beliau mengucapkan salam. Summa kemudian sajadataini, sujud 2 kali. Ya, itu sujud sahwi. Ingat Bapak Ibu, dikerjakan ketika lupa atau ragu jumlah rakaat. Ya, utamanya kalau lagi sholat sendirian. Ibu-ibu sendirian sholat di rumah, duhur atau asar. Kalau ragu, segera pilih yang yakin. Ya, baru 3 atau 4, pilih yang yakin. Yakin 3 berarti tambah 1. Kalau sudah yakin 4 ya segera turun untuk tahiyat. Berarti tetap kena sujud sahwi. Bagaimana kalau orangnya lupa, kita lagi zikir, misalnya ada orang ba'diyah. Kita lagi zikir sambil lihati teman lagi ba'diyah. Baru 1 rakaat kok salam, ya diingatkan Pak. Kurang hiji, wong ngelinguk, iya, aduh batal ngomong. Iya, berarti bagaimana mengingatkannya? Ya subhanallah. Subhanallah, nanti orangnya sadar, boleh ada singa mati gitu ya. Ya kadang-kadang kan begitu. Lagi sholat ba'diyah saking semangatnya bacanya panjang. Ya, rakaat pertama amma yatasaalun. Saking suwene siji perasaannya wis loro. Ya, begitu 1 rakaat langsung tahiyat. Sampingnya dilengnakan wis tahiyat. Diingatkan gitu ya. Ini cerita dari teman. Jadi dia lagi zikir, kemudian nyaksikan imamnya ba'diyah baru 1, kemudian mau salam ya, langsung dia subhanallah berdiri. Salam ditanya, saya nyenengan ngerti sih, lah nyong zikir burine nyenengan karena deleng nyenengan salat suwe nemen. Jebule sarokat pan salam begitu ya. Itu kalau tidak fokus ya akan kejadian seperti itu. Kita ke bab 70 ya. Bagaimana kalau imam menangis dalam sholat? Babu idza bakal imamu fi sholati. Bab apabila imam menangis di dalam sholat. Waqala dan telah berkata Abdullah ibnu Shaddadin. Abdullah bin Shaddad. Sami'tu aku telah mendengar nasyija. Nasyija itu isak tangis. Isakan. Tahu isakan apa? Mingsek. Ya, bahasa jalan bimbing gang duanya mingsek. Terseduh-seduh. Terseduh-seduh bahasa Indonesia. Nasyija. Kayaknya apa ya Pak? Artinya siapa? Nasyija. Jebule artinya isak tangis. Sami itu aku telah mendengar nasija Umar terisak-isak. Wa ana dan saya fi akhir sufufi. Ya. Aku berada di sop terakhir. Di sop terakhir aja sampai mendengar isakan tangis Umar. Umar itu kalau ngimami kan bacanya banter Pak. Suaranya keras. Abu Bakar terlalu lirih, Umar lalu kencang. Maka kata Rasulullah, Umar disuruh diturunkan nada suaranya, tingkat volumenya, Abu Bakar disuruh dinaikkan. Jadi ngimami karo gentawangan ngeten-ngeten ya orang oleh. Karena kalau ngeten-ngeten apalagi ngimami terawih Pak ya. Masya Allah itu panas banget tenggorokannya. Kalau lirih, sing panas atine jamaah. Orang krungu sih. Lirih nemen ya ngimam ini.
Jadi panas hati ini jemaah. Apa yang dibaca oleh Umar? Surah Yusuf ayat 86. Innama ashku basi wa husni ilallah. Innama sesungguhnya ashku, aku mengadukan. Basi, basi itu kegundahan. Tahu kegundahan? Gundah gulana tahu? Ibu-ibu tahu, Bu? Ini mana kuno? Galau, galau. Kayak tanggal tua, nampani COD-an. Itu gundah gulana. Duh, makanya COD-nya tekan, duitnya laka, kan gundah gulana. Ini ucapannya Nabi Yakub, Bapak Ibu. Ya, ketika ditinggal oleh putranya Nabi Yusuf. Innama sesungguhnya asku, aku mengadukan basi, kegundahanku, wa husni, dan kesedihanku, ilallahi, kepada Allah. Makanya begitu baca surah ini, Umar kemudian menangis. Apa yang menyebabkan Umar gundah dan sedih? Beban berat tugas kekhalifahan. Jadi diberikan tugas sebagai khalifah itu bagi Umar sesuatu yang sangat berat. Sesuatu musibah, sesuatu yang sedih. Sehingga ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian ada yang menyarankan, kenapa tidak mencalonkan Abdullah bin Umar? Jawabannya apa? Cukuplah dari keluarga Khattab Umar yang menanggung beban berat kekhalifahan. Tidak mumpung bapaknya jadi khalifah, terus sudah luka-luka, gagian anaknya tajuk nake, anaknya. Tidak. Karena Khalifah Umar tahu betul tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca satu tulisan, Bapak Ibu. Ketika Khalifah Umar menugasi gubernur di kota Homs. Homs itu sekarang masuk wilayah Suriah. Namanya Zaid bin Amir. Dia seorang sahabat muda, pengantin baru. Ditugasi untuk jadi gubernur, tidak mau. Dipanggil, ditugasi, dia bilang, saya tidak bersedia ya Amirul Mukminin. Sampai 3 kali, akhirnya Umar bilang, apakah engkau tega membiarkanku menanggung beban kekhalifahan itu sendirian? Baru dia bersedia. Ini para sahabat itu ketika diberi amanah kekuasaan, berlomba-lomba menolak. Boro-boro kau mencalonkan diri. Dinai bemong itu ya. Tidak mau. Karena mereka tahu betul. Rasulullah pernah menyampaikan, amanah yang kalian perebutkan, nanti akan kalian ingkari. Kira-kira di kita, jabatan apa yang tidak rebutan? RT ya. RT. Kalau RT tidak ada yang ngomong. Kalau rapat, bapak-bapak tidak pada berangkat ini. Karena takut dipilih jadi ketua. Ya. Akhirnya ibu-ibu RT-nya. Iya RT ya. Ketua DKI masjid. Ya orang pada gelem, curug-curug kan. Iya. Ya berarti saking takutnya amanah sehingga jorok-jorokan gitu. Kadang-kadang kalau nugasi bilang ini orang mukmin tidak boleh minta amanah. Ditugasi tidak boleh nolak. Udah kalau senjata itu disampaikan, angel nolak ya Pak. Nah, yang nugasi pasti bilangnya begitu. Orang mukmin tidak boleh minta, begitu diberi tugas tidak boleh nolak. So angel. Cekali ngarep kuri kewe tengen. Ini Umar pernah menangis. Ya.
Hadisnya 716 itu sama dengan tadi. Kisahnya Abu Bakar yang ngimami pada saat Rasulullah sakit. Tidak kita ulangi. Sekarang 71. Ini kewajiban para imam dan makmum harus nurut. Babu taswiyatas sufufi indal iqomati wa ba'dah. Bab meluruskan shaf ketika iqomah dan sesudah iqomah. Artinya sebelum diberikan komando, hendaknya makmum itu sudah meluruskan shaf. Ini yang cerita adalah Nu'man bin Bashir. Dia berkata, qala Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum. Hendaknya kalian meluruskan shaf-shaf kalian. Shaf itu barisan. Ya ka'annahum bunyanum marsus. Jadi seperti bangunan yang sangat kokoh shafnya. Kalau tidak mau lurus, kata Rasulullah, atau la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Jadi sholatnya bareng satu masjid, tapi tetap eng-engan. Bapak Ibu. Apa penyebabnya? Shafnya tidak mau lurus. Tidak mau rapat. Ya, saudara muslimnya datang, kemudian rapat, malah dicengkeli. Senengnya kak merek-merek kayak gitu. Yang sholat merek-merek masa atuan. Nah ini adalah peringatan dari Rasulullah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Ancamannya apa? Kalau tidak lurus dan rapat, ancamannya akan dibuat berselisih. Kemudian 718 Rasulullah bilang begini dari Anas, aqimus sufufa. Nah ini disuruh aqimu, tegakkan, lurus, tegak, rapat. Sebenarnya shaf itu dimulai rapatnya bukan dari kaki, dari pundak. Hadwan bihadwin. Jadi yang nempel pundaknya dulu. Baru kakinya menyesuaikan. Maka kalau kita sholat sendirian, ukuran lebarnya kaki itu selebar bahu kita. Kan oleh Allah, tiap-tiap orang itu ditakdirkan ukuran bahunya beda-beda. Kemudian ketika berdiri, upayakan yang masih stabil, standar, ujung-ujung jarinya itu lurus. Jangan satunya nyerong kanan, satunya nyerong kiri. Kalau nyerong kanan, nyerong kiri, kuwi jendik ciliknya kukune dawa nyucus kancane. Akhirnya geser ya. Geser diudak, geser mana? Diudak, geser. Akhirnya mentangnya ampun namanya. Iya, kadang-kadang ketek-ketekan, kita bisa cilik mas. Ya, aqimus sufufa ya. Tegakkan, luruskan shaf kalian. Kalau tegak, lurus, nempel itu ada chemistry-nya, Bapak Ibu. Ya, begitu seret, kakinya nempel itu kerasa di hati. Ada yang kakinya dingin, rada-rada meriang berarti. Ada yang hangat, ini sehat, atau habis jalan jauh itu kan ya hangat. Iya, jadi kerasa di sini. Oh, dia saudara mukmin saya, dia saudara muslim saya. Kalau dikuatkan seperti ini, nanti akan terasa sebagai satu keluarga. Al muslimu akhul muslim. Al mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Itu dibangunnya dari mana? Dari sholat jamaah. Ya. Aqimus sufufa. Kemudian ini Rasul menyampaikan, fa inni maka sesungguhnya aku arokum. Aku melihat kalian khalfa dhuhri. Dari arah punggungku.
Jadi Rasulullah itu ketika ngimami sholat bisa melihat para sahabat padahal beliau menghadap ke arah kiblat. Ini karena mukjizat. Mukjizat apa ini? Tidak bisa orang selain Rasul tidak bisa. Kalau ngimami ya tidak bisa melihat ke belakang. Tapi kalau ada makmum yang geraknya mendahului imam itu kerasa. Ya, kerasa ada gerakan. Apalagi kalau ngimami anak-anak gitu ya, Pak. Pada guyonan itu kerasa. Mesti dihem-dem, aslinya kan gemuyo kayak bocah. Ben ora dikongkon baleni akhirnya kan apen-apen ana sing dehem, ana sing watuk. Ya karena gitu, anak-anak memang perlu dilatih dan dilatih, ditertibkan. Sebab kalau tidak diajari ya nanti sampai dewasa tidak tahu tata cara sholat yang benar begitu. Ini perintah ya. Jadi meluruskan shaf, merapatkan itu bagian dari sholat berjamaah. Kurang berapa menit? Satu lagi ya. Ketika membariskan makmumah, imam itu wajib menghadap ke arah makmum. Babu iqbalil imami ala nasi inda taswiyatas sufufi. Bab imam menghadap ke makmum ketika meluruskan shaf. Jadi ngomong ke arah makmum. Monggo Pak, dilurusaken, dirapataken. Kalau pakai bahasa Indonesia Jawa. Kalau bahasa Indonesia ya mohon luruskan dan rapatkan barisan. Kalau pakai bahasa Arab ya aqimus sufufa boleh. Atau nanti ini ada beberapa redaksi ya. Yang paling populer itu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Atau istawu wa'tadilu. Istawu wa'tadilu. Waqimus shalah. Yang penting yang disuruh paham. Makanya perlu pakai bahasa Indonesia ya boleh, pakai bahasa Jawa ya boleh, pakai bahasa Arab ya boleh. Kan perintahnya hafidu 'alan nasi biqadri uqulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Kadang-kadang kita pengen menyampaikan dengan bahasa yang tinggi, tapi ternyata tidak dipahami. Kan mubazir. Begitu ya. Rasulullah SAW, itu kata Anas ya. Uqimatis sholatu fa'aqbala alaina. Sholat sudah diikomahkan, Rasulullah menghadap ke arah kami. Biwajihi, dengan wajahnya. Jadi orang mau ngelirik, tapi menghadap ke arah jamaah. Kalau sudah tertib ya tidak diperintahkan, kalau belum tertib diperintahkan. Aqimu sufufakum wa tarassu. Tegakkan shaf kalian, luruskan. Fa inni maka sesungguhnya aku arokum melihat kalian miwaroi tukhri, dari arah punggungku. Ini sudah kita praktekkan Bapak Ibu ya. Tinggal makmumah itu mentaati. Jangan sampai ngangkat orang jadi imam tapi perintahnya diabaikan. Atau apalagi yang misalnya bapak-bapak ya. Kalau jadi imam nyuruh-nyuruh orang untuk lurus dan rapat, pas disuruh enggak mau. Kan arahnya pinter. Pinter apa Pak? Pinter apa? Pas jadi imam kan nyuruh, yuk luruskan rapatkan. Pas dia jadi makmum, dikongkon orang gelem. Ya itu namanya tidak bisa nyonton. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.